pembelajaran yang sangat penting dalam kurikulum Merdeka karena membantu guru membuat dan menerapkan pembelajaran yang lebih efektif dan bermanfaat bagi peserta didik. Nah, yang dimaksud modul ajar adalah alat atau bahan ajar yang di dalamnya itu berisi tentang materi pembelajaran, terus terus evaluasi dalam pembelajaran itu sendiri. Terus yang kedua yaitu strategi dalam mengembangkan modul ajar sesuai kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu memilih atau mengubah modul ajar. Yang dimaksud yaitu pendidikan memiliki fleksibilitas untuk memilih modul ajar yang disediakan oleh pemerintah atau mengubahnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Modifikasi dapat dilakukan dengan bantuan tenaga pendidikan lain, ahli di bidang tersebut, serta teknologi informasi. Contohnya itu seperti seorang guru yang mengajar pelajaran IPA ya, di daerah pesisir memodifikasi modul ajar tersebut dengan tentang pelajaran ekosistem darat dengan memasukkan topik tentang ekosistem pantai dan lautan. Paham nggak? Ya. Terus yang kedua yaitu mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Guru perlu memasukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ke dalam materi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru bisa mengajak siswa menulis dan mendongengkan cerita-cerita rakyat setempat dan yang mengandung nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Atau misal di guru mengajak siswa untuk membersihkan sekolah kayak gitu. Gotong royong kan bersama-sama. Iya, kayak juga seperti itu. Terus yang ketiga menggunakan pertanyaan tematik. Pertanyaan ini digunakan untuk menimbulkan rasa ingin tahu dan membuka diskusi. Sebaiknya gunakan bentuk pertanyaan terbuka dengan kata tanya seperti mengapa, bagaimana, dan apa sajakah. Nah, di sini pertanyaannya itu seperti mengapa kita perlu memisahkan sampah organik dan non-organik. Dapat digunakan untuk memulai diskusi tentang pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Dimaksud di sini adalah kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan siswa dan mampu menyampaikan materi tentang jelas dan detail. Yang kelima, menggunakan berbagai bentuk asesmen. Guru dapat menggunakan berbagai metode untuk menilai kebutuhan belajar siswa. Ini termasuk berbicara dengan guru sebelumnya atau membaca rapot dari kelas sebelumnya. Contohnya seperti tes tulis, guru dapat menggunakan proyek presentasi, penilaian observasi untuk menilai pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Yang keenam, mengikuti langkah-langkah modifikasi. Modul ajar harus dimodifikasi berdasarkan evaluasi dan umpan balik dari siswa. Ini mencakup petunjuk penggunaan yang jelas, variasi metode pembelajaran, dan kolaborasi antar siswa. Setelah mengajar tentang, misalnya guru setelah mengajar pelajaran tentang IPA, guru itu meminta umpan balik dari siswa dan menemukan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak contoh agar mereka paham. Dengan memahami dan menerapkan strategi-strategi ini, modul ajar dapat menjadi lebih efektif dalam membantu proses pembelajaran yang fokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Selanjutnya kita masuk di poin komponen-komponen dalam penyusunan pembelajaran. Yang pertama itu ada informasi umum. Yang pertama itu dari informasi umum itu ada identitas modul. Kan ada nama penyusun, ada instansi tentang pembelajaran, tema pelajaran, fase atau kelas, semester, topik, dan alokasi waktu. Kedua itu ada kompetensi awal, yang mana ini isinya itu tentang kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik sebelum memulai materi dalam modul ajar. Yang ketiga itu ada B5. B5 ini contohnya itu seperti beriman, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan, berpikir kritis, kreatif. Yang keempat itu ada PPRA. Terus yang kelima ini ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini mengacu pada alat yang diperlukan saat belajar, seperti proyektor, papan tulis, buku tulis. Keenam itu ada target peserta didik. Target peserta didik itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama peserta didik reguler, peserta didik kesulitan belajar, dan peserta didik pencapaian tinggi. Ketujuh itu ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini itu pendekatan pembelajaran yang mencakup seluruh aspek penyajian materi. Yang kedua itu ada komponen inti. Komponen inti ini terdiri dari pencapaian pembelajaran, yang mana itu isinya itu tujuan yang ditetapkan, yang mana itu untuk menggunakan kurikulum merdeka yang dapat disesuaikan dengan materi dan tingkat kelas. Yang kedua itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini menjelaskan kemampuan yang harus dicapai peserta didik. Yang ketiga itu ada alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini untuk membantu guru dalam kurikulum merdeka menyusun langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini guru dapat membantu peserta didik untuk mencapai pembelajaran suatu topik tertentu. Pemahaman bermakna ini juga dapat diartikan sebagai informasi tentang manfaat yang akan diperoleh. Yang kelima ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini memicu minat dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, keenam ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap pendahuluan, yang kedua ini proses eksplorasi, yang ketiga penutup. Yang ke-7 ada asesmen dan penilaian. Asesmen dan penilaian ini tujuannya untuk menilai peserta didik, mengetahui kinerja peserta didik. Yang kedelapan itu ada remedial dan pengayaan. Remedial itu kegiatan pembelajaran untuk peserta didik yang belum menguasai materi pembelajaran. Sedangkan pengayaan itu kegiatan pembelajaran tambahan untuk peserta didik yang memiliki kelebihan. Selanjutnya komponen yang ketiga itu adalah lampiran. Lampiran itu terdiri dari lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik atau LKBD itu berisi bahan ajar berupa lembaran kertas yang berisi informasi atau soal-soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik.
Yang kedua itu ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang ketiga ada glosarium. Glosarium itu isinya itu tentang istilah atau kata-kata khusus beserta definisi yang biasanya disusun. Yang keempat itu ada daftar pustaka. Biasanya itu dari sumber dapat dari mana, itu jurnal, artikel, atau skrip. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Kan sudah pernah buat waktu semua ya? Komponen pertama dalam pembuatan modul ada itu apa? Informasi umum. Informasi umum. Tahu.
penguatan profil pajak pada tahun ini. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa, dan berangkat mulia pada Tuhan yang Maha Esa. Contohnya Mbak saja. Beriman, bertakwa, dan itu kita kayak sebelum belajar itu diawali berdoa. Oh yes ya. Jadi beriman, bertakwa, ya. Terus yang kedua itu mandiri. Yang ketiga berbakti. Keempat itu selanjutnya yaitu PPRA. PPRA sama ada yang apa PPRA? Project teknologi pelajar angkatan teknologi. Terima kasih. Kalau dengan kata itu ada berkeadaban. Kata lain berkeadaban apa? Bahasa Arabnya. Selanjutnya yaitu target peserta didik. Di sini peserta didik berpencapaian tinggi. Yang kedua yaitu peserta didik dengan kesenian belajar. Yang ketiga peserta didik reguler. Dan yang terakhir estimasi peserta didik itu ada 23 juta. Terus selanjutnya yaitu model pembelajaran. Di sini kita menggunakan PBR. Apa itu PBR? Udah paham semua nggak? Insya Allah. Udah.
tujuan pembelajaran ini mencakup peserta didik mampu mengidentifikasi makna sila-sila Pancasila. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya itu peserta didik menunjukkan makna sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah ada di JP. Selanjutnya ada tujuan Pancasila. Lalu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami makna sila-sila Pancasila. Yang kedua itu menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya belum menerapkan bilang-bilang. Selanjutnya ada pemahaman bersama. Itu meningkatkan pengetahuan pimpinan peserta tentang makna sila-sila Pancasila. Di sini ada yang tahu nggak pertanyaan pemantik itu apa? Pertanyaan sekali. Ya. Berikan contoh pertanyaan tentang ini makna sila Pancasila. Ya. Apa makna sila Pancasila? Ya. Sebutkan sifat ketiga. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini yang pertama pendahuluan itu kita 10 menit. Di sini guru membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. Terus guru menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar, memberikan kehadiran peserta didik. Enak belajar peserta didik bersama guru menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baca asal Tergantung gurunya. Yang kedua yaitu kegiatan inti. kalau sampai yang gurunya, Mbak. Cukup berdoa. Kegiatan inti ini sekitar 45 menit. Yang pertama guru memberikan pertanyaan secara lisan. Untuk
permasalahan yang ada pada gambar lamba. Kalian bisa lihat yang di LKPD itu ada gambar Pancasila. Halaman berapa? Halaman 28. Halaman 28. Garuda. Ya nanti sebaliknya disuruh menjaga melengkapi. Berarti apa langsung mengerjakan? Iya juga namanya itu dikasih kayak penjelasan ini kita belajarannya itu gimana. Ini pertemuan kedua. Itu suruh hitung bulunya Garuda. Ada berapa bulunya yang disayangkan? Ada 45. Iya ada. Berapa? 45. Iya. Oh, tapi enggak ada. Selanjutnya yaitu menutup itu sekitar 15 menit. Peserta didik bersama guru melakukan evaluasi kegiatan belajaran yang sudah terbagi. Peserta didik bersama guru yang menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Terus guru menutup pembelajaran dengan membaca berdoa. Selanjutnya yaitu asesmen. Ini yang bingung ini asesmen. Ya nanti dijelaskan sama kelompok. Oh iya Mbak Dina. Iya, Mbak. Di sini kita menggunakan asesmen hampir. Selanjutnya yaitu remedial dan pengayaan. Pengayaan ini kepada peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya itu lebih dari peserta didik lain. Maksudnya kayak mempunyai kelebihan sendiri. Dan secara berkelompok melakukan permainan dengan berdalih dalam apa ya kayak soal Pancasila itu. Ya. Terus remedial, peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target itu melakukan pengulangan materi dengan dengan memberikan tugas individu tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Selanjutnya itu lampiran. Ini sudah paham kan? Insya Allah sudah. Selanjutnya lampiran itu ada LKPD. Di situ LKPD-nya itu ada nama, nomor absen, kelas itu peserta didiknya suruh ngisi itu dulu. Habis itu ada pertanyaan. Pertama, perhatikan gambar lambang Garuda di bawah. Lalu lengkapi titik-titik dan sisihkan pada kolom di bawah. Ya. Itu ada tulisan dari gambar itu, tapi nggak kelihatan. Ya, soalnya mobilnya tak berwarna. Ya. Wow. Selanjutnya ada bahan bacaan. Ini bahan bacaannya itu sesuai dengan materi pendidikan Pancasila. Jadi buat referensi untuk guru atau peserta didiknya. Selanjutnya yaitu glosarium. Glosarium ini istilah dari kata-kata modul yang ada di modul pendidikan Pancasila. Contohnya kayak Pancasila itu sendiri itu apa? Terus arti dari nilai-nilai Pancasila itu apa? Selanjutnya yaitu data pusaka. Ini data pusakanya ini kita kayak ambil referensinya dari jurnal mana atau dari buku mana. Baik, karena penyampaian materi sudah selesai, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Karena pertanyaan sudah
ada beberapa tantangan. Yang pertama itu perbedaan kemampuan siswa. Yang kedua, waktu keterbatasan. Yang ketiga, keterbatasan waktu infrastruktur. Jadi solusinya itu yang pertama pelatihan intensif bagi guru. Jadi guru itu bisa meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi dan menyusun modul. Yang kedua itu dengan mengembangkan komunitas belajar. Guru itu supaya bisa dapat saling berbagi pengalaman dan strategi pembelajaran kepada siswanya. Pelatihan intensif itu kayak bantuan dari kayak tambahan les itu kayak bimbing selanjutnya ada pertanyaan juga. Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas belajar setelah digunakan dalam pembelajaran? Gimana tuh? Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas modul ajar setelah digunakan dalam pembelajaran? Itu ada langkah-langkahnya setiap mengevaluasi efektivitas modul ajar setelah digunakan dalam pembelajaran. Itu ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama yaitu mengumpulkan umpan balik dari siswa. Ya kayak tadi ada pertanyaan, apakah materi yang disampaikan jelas apa enggak. Yang kedua yaitu observasi kelas. Amati bagaimana siswa berinteraksi dengan modul ajar selama proses pembelajaran. Yang ketiga, analisis hasil belajar. Mengevaluasi hasil belajar siswa setelah menggunakan modul ajar. Terus yang keempat, diskusi dengan rekan guru. Ajak rekan guru untuk berdiskusi dan memberikan masukan tentang modul ajar yang kita pakai. Terus yang kelima, evaluasi kesesuaian materi. Tinjau apakah materi dalam modul ajar sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang keenam, perbaikan dan modifikasi modul ajar. Yang ketujuh, memonitor jangka panjang. Lakukan pemantauan jangka panjang untuk melihat dampak penggunaan modul ajar. Nah, dengan langkah-langkah ini, evaluasi modul ajar dapat dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, memastikan bahwa modul tersebut efektif dan bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya dari pertanyaan bisa dibacakan pertanyaan. Mengapa bahasa untuk mengintegrasikan dimensi konflik pelajar Pancasila ke dalam pembangunan negara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kadri. Nah, mengapa penting untuk mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila ke dalam penyusunan modul ajar? Karena membantu peserta didik itu membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Juga membantu peserta didik itu mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku yang baik, serta mempersiapkan mereka menjadi warga yang bertanggung jawab. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Fadia. Bagaimana cara membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan modul ajar, dan bagaimana caranya jika menggunakan modul tersebut kurang efektif? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fatia. Bagaimana cara menggabungkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan modul ajar, dan bagaimana jika menggunakan modul tersebut kurang efektif? Yang pertama itu cara membandingkan hasil belajar siswa
sebelum dan sesudah. Yang pertama itu melakukan tes awal. Contohnya itu memberikan tes atau penilaian awal kepada siswa untuk mengukur pengetahuan serta dirinya. Yang kedua itu menggunakan modul terbuka. Menyampaikan maksudnya itu kan pakai modul belajar kan. Menyampaikan materi menggunakan modul ajar yang telah disiapkan. Yang ketiga itu tes akhir. Setelah siswa selesai belajar dengan modul tersebut, memberikan tes atau penilaian akhir, jadi ngasih tes lagi. Ya kan pertama itu melakukan tes awal kan katanya tadi memberikan hasil belajar kan. Belajar pertama itu tes awalnya. Nanti kan itu ada kayak tes akhirnya ini kan ada 2 kali tes kan, penilaian kan. Yang penilaian pertama itu tes awalnya itu menggunakan contohnya itu pilihan ganda. Ya. Terus penilaian yang kedua ini untuk mengukur apakah ada peningkatan pemahaman dari materi modul ajar yang sudah dijelaskan kemarinnya. Nanti bernada ya Kak Safa. Apa saja prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan modul ajar dalam kehidupan merdeka? Menjawab pertanyaan dari Mbak Safa. Prinsip-prinsip utama itu ada 8. Yang pertama, kemandirian belajar. Modul belajar harus mendorong siswa untuk belajar secara mandiri. Terus yang kedua, diferensiasi. Modul belajar harus memperhatikan perbedaan individu siswa termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuan mereka. Yang ketiga, keterpaduan. Modul belajar harus terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan dan lingkungan siswa serta memadukan berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, pembelajaran konseptual. Pembelajaran harus relevan dengan konteks kehidupan siswa dan diterapkan secara situasi. Yang kelima, pengembangan karakter. Modul belajar harus mengembangkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai P5 seperti gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang keenam, menggunakan teknologi. Modul belajar harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkaya pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi berkelanjutan. Yang kedelapan, fleksibilitas. Modul belajar harus fleksibel dan mudah disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip itu, modul belajar dalam kurikulum merdeka dapat disusun dan mendukung pembelajaran yang bermakna, efektif, dan relevan dengan kebutuhan konteks siswa. Jadi karena pertanyaan sudah terjawab semua, kita tutup presentasi.